Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih wal mabrik wa al-fatih sabaq wa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa qadrihi wa qadrihi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak-bapak, sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan ngaji kita dalam kitab Takrib Faidul Akhyar di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan niat yang sama-sama kita ngaji, mendapatkan pahala ngaji, tambah-tambahan ilmu kita, pengetahuan kita, khususnya dalam masalah bab puasa. Kita awali dengan tawassul Fatihah, kita doakan kepada guru-guru kita. Ilhadrun Sofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadrah jami' masyayikhin wa jami' stadina wa jami' murabil wa jami' man ta'allama wa 'allama fi hadzal majlis razaqanallahu ilman nafi'an ilman khuludinan wa halalan wasi'an wa mutaqabbalan wa ridwan wa husnul khatimah. Dan walhumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan halaman 170 ya. Tentang kemakruhan puasa. Kemarin haram puasa di hari-hari tertentu, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari tasyrik. Sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukrahu dan dimakruhkan. Wa yukrahu dan dimakruhkan apa saumu yaumi syakki, puasa pada hari syak, hari yang ragu, mamang kalau bahasa Jawa. Illa ayyuwafiqa, kecuali ingin tuh nyocoki atau sesuai ya, udah terbiasa ya, adatan kebiasaan lahu bagi soim ya. Au yasilahu, atau dia sampai pada soim ya, bima pada perkara qoblahu sebelumnya ya. Au yasilahu bima qoblahu, di bawahnya di footnote qauluhu au yasilahu bima qoblahu laisa maujudan, tidak ada fi naskil matni pada nusah matan al-masyhurati yang terkenal. Berarti biasanya wa yukrahu shaumu yaumi syakki illa ayyuwafiqa adatan lahu. Au yasilahu bima qablahu, ini enggak ada. Yahrumu haram apa shaumu yaumi syakki, puasa pada hari syak, tatawuan karena ibadah sunnah bila sababin dengan tanpa sebab. Wakada, dan begitu juga yahrumu haram apa saumuhu, puasa hari syak ya, tahurriyan karena semangat ya, semangat atau menyambut di ajli Ramadana, karena bulan Ramadan. Qalahu, berkata kepada masalah tersebut siapa Bandaniji, Imam Bandaniji, liqauli Umar bin Yasir radhiyallahu anhu, man soma yauma syakki, man dari siapa orang yang soma poso sapa man yauma syakki pada hari syak, faqad aso, maka dia maksiat ya. Aso siapa maksiat siapa soim ya, Abul Qasim kepada Abul Qasim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sohahahu, mensahihkanhu kepada hadis siapa Tirmizi, Imam Tirmizi, wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban, wal Hakim dan Imam Hakim.
Warawahu dan meriwayatkan kepada hadis siapa Al-Bukhari. Imam Bukhari ta'liqan karena menggantungkan hadis ini gitu ya. Hadis keterangan makruhnya puasa pada hari Syak. Walau soma dan jika puasa siapa man yauma syaki pada hari Syak, lam yasihha maka tidak sah. Hari Syak ini hari ke-29 ya di bulan Syakban. Ya, atau 28 29 ya, di bulan Syakban. Jadi hari antara di situ sudah melaksanakan dilaksanakan puasa atau belum. Kalau keterangan saya mendengar 29 sekitar itu. Ya mungkin ada yang di hari itu, hari 29 itu atau hari 30 gitu ya. Di hari-hari itu ya tidak jelas itu apakah sudah mau masuk atau sudah masuk di bulan Ramadan di akhir Sa'ban itu atau belum. Karena kalau di 30 belum tentu nanti Sa'bannya itu sampai 30. Ya. Bisa juga Sa'bannya itu sampai 29. Tapi kalau 29 nanti ketika dia belum puasa, padahal itu sudah hari melaksanakan puasa Ramadan, atau hari tersebut diadakan ru'yah, diadakan ini. Jadi ketika 30-nya sudah masuk misalkan 29 ru'yahnya, 30-nya sudah masuk bulan Ramadan. Jadi antara hari-hari itu dah 29 30. Ya, Yaumus Syak. Kalau 29 30-nya dia masih 29-nya belum puasa ya. Karena ru'yahnya biasa 29. Berarti 29 30 itu dah. Saya pas ngaji kayaknya 29 30. Ya, 29 itu. Lanjutkan ya. Lam yasiha fil asohi kiasan karena mengkiaskan ala saumi yaumil aidi pada puasa hari Aid gitu ya. Ujamiu yang mengumpulkan at-tahrima keharaman gitu ya. Jadi puasa di hari Syak ini karena dikiaskan kepada hari Id, di hari Id itu juga di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, di situ juga ya karena juga melaksanakan puasa pada hari itu hukumnya haram. Wakilah dan dikatakan yasi husah puasa ya lianau karena sungguhnya puasa kekobilun ya menerima, maksudnya mendapati ya lisomi bagi puasa fil jumlati pada jumlah bilangan ya. Bikhilafi yaumil idi berbeda dengan hari Aid. Ada yang mengatakan kil ya kurang kuat gitu ya. Sah, ada yang mengatakan sah. Ini catatan saumu tatawu ya. Puasa sunnah bila sababin. Ya kalau nazar atau puasa qada ya tidak mengapa. Walau nazaro. Nah, dan jika nazar siapa soim ya orang gitu ya. Sauma yaumus syaki puasa pada hari Syak lam yasiha maka tidak sah alal asohi menurut kaul asoh. Ini kalau bagi orang yang
nazar. Dia nazar ya, nanti saya puasa pada hari Syak gitu ya. 29 30 di bulan Sya'ban. Maka ini nazarnya tidak sah karena itu nazar identik dengan maksiat. Kenapa nggak di hari lain gitu maksudnya? Karena tadi puasa pada hari Syak itu aso gitu ya. Dalam hadisnya aso. Wa istasna, dan dikecualikan ma perkara zakaro yang menjelaskan hukma siapa asyaihu syekh wa huwa ma ini ayuwafiqo, yaitu menyocoki atau sesuai yaum masyaki pada hari syak ma perkara yuk tadu yang dihitung apa saumuhu puasanya tatawuan karena kesunahan ya. Di angkana ya, seperti ada gitu ya ya surdu dia rutin atau biasa itu asaumu puasa au yasumu atau dia puasa yauman hari muayyanan yang ditentukan, atau emang dia puasa ini ya puasa yang tiap hari puasa yang mudahar karena ya surdu yauma au yasumu yauman muayyanan. Kal isna ini seperti puasa hari Senin wal khamisi dan puasa Senin Kamis gitu ya. Au yasumu atau puasa yauman hari wa yafturu dan berbuka yauman sehari. Ini berarti puasa Daud ya. Wa hujjatuhu, adapun hujahnya dalilnya ya. Qauluhu itu qauluhu wa hujjatuhu tapi hujah tentang kebolehan ini gitu ya, tentang puasa yang memang dia tiap hari puasa atau puasa Senin Kemis pas hari syaknya itu hari Senin atau Kemisnya gitu, atau dia puasa sehari puasa enggak atau puasa Daud gitu. Qaulu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu, janganlah kalian dahului Ramadan pada bulan Ramadan bisaumin dengan puasa, bisaumi yaumin dengan puasa pada hari pada satu hari sebelumnya gitu. Walau yauma ini dan juga pada 2 hari sebelum Ramadan. Illa rajulun, nah yauma ini berarti kan 29 berarti. Illa rajulun, kecuali seseorang atau laki-laki, karena yang ada siapa rajul ikus yasumu puasa siapa rajul sauman sehari fal yasumhu, maka berpuasalah pada hari tersebut gitu ya. Karena yasumu sauman ya. Emang dia terbiasa puasa sehari gitu ya, atau puasanya cuma sehari nggak ada temennya, maka disuruh ada temennya walaupun pada hari syak gitu. Rawahu meriwayatkan siapa kepada hadis siapa Syekhoni Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa qauluhu, adapun ucapan Nabi alaihi salatu wasalam, la taqaddamu, lafad la taqaddamu huwa utawi lafad la taqaddamu iku bi fathhi ta'i, dengan dibaca fathah huruf ta'nya, li anau karena sungguhnya taqaddamu mudhari'un fi'il mudhari, taqaddama ya taqaddamu. Kalau mukhatab berarti jadinya tataqaddamu ya. Asluhu atau asalnya taqaddamu iku tataqaddamu lafaz tataqaddamu ya. Taqaddama ya taqaddamu tataqaddamu. Walakin tetapi hadfun hudzifa gitu. Hudzifa dibuang minhu dari tataqaddamu ihdata aini, salah satu huruf taknya jadi dibuang, jadi taqaddamu karena ribet bacanya gitu. Mustasna, dan dikecualikan ma perkara idza wasalahu
ketika dia sampai kepada hari syak itu bima kepada perkara qoblahu sebelumnya. Di anau karena sesungguhnya perkara bil wasli kepada wasol itu meneruskan gitu ya, sampai meneruskan yantafi meniadakan qasdat tahri, meniadakan penyambutan atau semangat gitu ya, li Ramadana kepada bulan Ramadan. Au yasilahu bima qablahu, atau dia mewasolkan, meneruskan gitu, menyampaikan. Wa qaulu syekhi utawi qaul syekh au yasilahu bima qablahu, yastuki itu benar apa zalika hal tersebut alama atas perkara lawasolahu dia jika dia meneruskan biyaumin pada hari wafihi, dan dalam masalah ini nadorun saya beberapa pendapat gitu ya. Ada beberapa bentuk min jihad til hadisi, dalam bentuk atau dalam pendapat dalam berbagai hadis gitu. Wayang bagi dan sebaiknya itu ayah mila itu mencakup kalama syaihi, ucapan syekh alama atas perkara idza wasolahu, ketika dia meneruskan di aksari dengan lebih banyak min yaumin dari satu hari. Waqad soroha dan sungguh telah menjelaskan bidzalika kepada hal tersebut siapa al-Bandaniji Imam Bandaniji. Faqala maka berkata siapa yang Imam Bandaniji, wala yataqaddamu asyahra biyaumin aw yaumaini illa ayyuwafiqa makana abadan yasumuhu aw kana yasurudu saum. Wala yataqaddamu dan tidak mendahului asyahra bulan puasa, bulan Ramadan, biyaumin dengan satu hari, au yaumaini atau 2 hari, illa ayyuwafiqa kecuali dia sudah sesuai ya, ma perkara karena yang ada apa ma itu abadan selamanya, yasumuhu dia puasa, emang dia puasa selamanya, au karena atau dia puasa ya surudu yang memang terus as-saum pos. Wastasna dan dikecualikan aidan juga ma perkara idza somahu ketika puasa siapa soimhu kepada hari syak ya. An-nadarin dari puasa nazar au qodoin atau kodok musariatun yang disyariatkan ya, atau ila baro'atud dimmati, dalam dia mengganti mengganti harga, maksudnya ya kodok tadi itu ila baro'atud dimmah. Aukana atau ada ikulahu baginya pesababun dari beberapa sebab fajaja maka boleh ya. Kalau puasa nazar ya karena itu sebagai pengganti itu ya, maka hukumnya boleh. Karena diruhu seperti melihatnya ya, atau membandingkannya minas sholawati dari sholat yang tertinggal, maksudnya sholat yang kodok gitu ya, fil awqati pada waktu-waktu al makruhati yang dimakruhkan ya. Kalau kodok, walaupun pada sholat, waktu-waktu yang dimakruhkan juga tetap boleh. Ya. Waktu-waktu yang dimakruhkan kan ada 5 kalau salah. Yang pertama ketika ba'da subuh sampai terbitnya matahari, terus ba'da asar, waktu istiwa, terus menjelang maghrib kalau nggak salah ya. Ada 5 itu kalau nggak salah. Nah itu awqat al makruhah dalam sholat ya. Dalam sholat waktu-waktu tersebut orang yang mengkodok sholat boleh ya. Berarti orang yang mengkodok puasa pada hari syak juga boleh. Dikiaskan ke situ. Walaisa dan tidak ada iku minal asbabi dari
sebab-sebab al-ihtiyati yang dalam kehati-hatian gitu ya, di Ramadana pada bulan Ramadan bila khilafin dengan tanpa khilaf. Wallahu ta'ala Allah iku a'lamu yang lebih mengetahui. Qala berkata siapa musannif? Itu kaitan dengan hari syak ya. Waman dari siapa orang itu wati atau jima siapa man amidan sengaja fil farji pada farji fa alaihi maka wajib maka itu tetap ingat man maka wajib baginya apal qodou kali kodo wal kafaratu dan membayar kafarot wal kafaratu dari kafarot itu itku rokobatin memerdekakan budak mukminatin yang mukminah ya, berarti budak perempuan. Fa ilam yajid maka jika tidak ada budak perempuan hamba sahaya fasiyamu syahra ini maka puasa 2 bulan mutatabi'ah ini yang berturut-turut. Urutannya berarti jika orang sengaja jima pada bulan Ramadan padahal malamnya dia sudah niat untuk puasa dan dia sudah puasa itu maka dia wajib qada dan juga membayar kifarat. Kifarat yang pertama itu rokobatin mukminah, yaitu memerdekakan budak. Kalau tidak ada maka fasiyamu syahro ini mutatabi'ah. Karena zaman sekarang sudah tidak ada budak, berarti sauma ini atau siyamu syahro ini puasa 2 bulan berturut-turut. Fa ilam yastati maka jika tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut karena kondisi fisik misalnya yang lemah atau sakit, fa'id amusittina maka memberi makan 60 miskinan orang miskin. Ini hukuman bagi orang yang jima hubungan badan di siang hari bulan Ramadan dan malamnya dia sudah niat untuk puasa. Qaulu syekh utawi qaul syekh ucapan syekh waman wati'a ai yaitu wahwa itu orang mukallafun yang dikenai hukum taklif ya, bisaumi untuk melaksanakan puasa. Waqad nawa dan sungguh dia telah niat ya kan minalaili pada malam hari. Jadi orang dewasa dan sudah niat malamnya udah niat untuk besoknya dia puasa. Wakana dan ada fal wati jima itu finnahari pada siang hari min Ramadan pada bulan Ramadan dari bulan Ramadan min ghairi udrin dengan tanpa uzur. Kalau ada uzur ya tidak berarti. Wa syekhu dari syekh rahimahu semoga merahmati kepada syekh siapa Allah kalam yastauti tidak membatasi itu ya. Tidak memberikan al-had batasan. Wakana dan ada siapa syekhku yang bagi sebaiknya ayakula yaitu mengucapkan tajibu wajib apa kafaratu kafarot alaman atas orang afsada yang merusak yauman 1 hari min Ramadana dari bulan Ramadan bijimain dengan jima tamin yang sempurna asimin yang dosa atau usima yang dihukumi bihi dosa yang dihukumi dosa gitu oleh ajli saumi karena niat puasa. Wa fi hadzal dobi itu adapun utawi inilah ikilah pelanggaran itu batasan ya. Kuyudun mempunyai beberapa batasan. Minha bagian daripada kuyud itu al-ifsadu yaitu rusak. Ada sifat rusaknya. Paman maka barang siapa itu menjima siapa man jima siapa man nasian karena lupa lam yuftir maka tidak
batal. Alal madhabi menurut madhab. Fala kafarota dan tidak kafarot sama sekali. Hina izin ketika dia jami atau jami ya jima secara lupa. Wahada utawi ini kaul ya huwa ya hadza alladzi taroza yang memilih siapa syekh anhu dari alladzi dari kaul ini dikaulihi dengan ucapan syekh amidan yaitu secara sengaja dengan ucapannya dengan menggunakan kata amidan. Wa qauluna ataupun ucapanku bijimain dengan menggunakan kata ihtaroza mengecualikan bihi dengan jima anil akli dari makan wa syurbi dan minum wa berihima dan dari dan selain keduanya. Fainahu maka sesungguhnya iku la yalzimahu tidak mewajibkan apa akli wa syurbi al kafarota kafarot. La yalzimahu tidak mewajibkannya kepada makan dan minum apa al kafarot itu kafarot. Bukan yalzimahu al kafarota mewajibkan kepada itu kepada man itu ya al kafarota membayar kafarot. Wa qauluna ada ucapan kita ucapanku kata ini pengarang tamun jima yang tam yang sempurna. Zakarahu menjelaskan kepada jima tam jima. Ini pengarang. Siapa Al-Ghazali Imam Ghazali istarozan karena mengecualikan anil mar'ati dari perempuan. Fa innaha maka sungguhnya mar'ah ikulah yalzamuha tidak wajib kepada mar'ah apa al-kafaratu apa al-kafaratu bisa al-kafaratu la yalzamuha al-kafarata ya la yalzamuha tidak mewajibkan hak kepada mar'ah kafarata atau kifarot. Nah ini yang kemarin dibahas ya perempuannya tidak wajib tidak terkena kifarot. Liana karena sesungguhnya mar'ah ikut virus batal siapa mar'ah di mujarrad didukhul di hasyafati karena batal sendirinya karena masuknya sebagian hasyafat. Ya, berarti dia batal dulu karena kemasukan hasyafat zakar gitu. Jadi dia tidak terkena kafarah. Wa qauluna ada pun ucapan gitu ya. Usima atau asimun gitu ya. Asimun bihi istaroja menjualkan anil musafiri dari musafir. Kima pada perkara iza jamaah ketika jima siapa musafir biniati tarofusi dengan niat meringkas ya. Fa'innahu maka sesungguhnya musafir kula yu'tamu tidak dihukumi atau tidak kena dosa ya. Tarafus ini ya meringkas ya. Maksudnya meringankan gitu. Wakada begitu juga bigari niati tarafus walaupun tanpa niat tarafus gitu. Ringankan, meringkas. Ala sahih menurut pendapat yang sahih. Di anal iftara karena sesungguhnya berbuka itu mubahun hukumnya mubah lahu bagi musafir fayasiru maka jadi siapa musafir ke subhatun subhat ya, apa namanya tidak jelas ya, fidar il kafarati dalam batasan atau lingkup membayar terkena kafarat itu. Wakada dan begitu juga la kafarota tidak ada kafarat alaman atas orang atau bagi orang zona yang mengira siapa man bako al-laili tetapnya malam. Fabana maka
kemudian nampak atau jelas atau ketahuan, naharon siang. Liintifa'il ismi karena ketiadaan sama seperti kemarin itu, tidak ada dosa. Si orang yang mengira itu malam, ternyata sudah siang karena kamarnya atau ruangannya gelap, dan kemudian dia jima, berarti kan dia jimanya sudah di siang hari bulan Ramadan, padahal itu malam. Padahal dia ngiranya itu siang, malam, ternyata udah siang. Pas buka jendela, ternyata sudah siang. Nah, kemarin tapi suruh hati-hati kan, suruh ikhtiar. Wa qauluna, adapun ucapanku di ajli shaumi, ya ucapan di ajli shaumi karena dia niat puasa, dia ikhtiar mengecualikan an musafirin dari musafir aftara yang membatalkan puasa siapa musafir bizina dengan ada sebab zina. Mutarakhisun karena tarafis, apa tadi tarafis, meringankan atau fa innal fitra, maka sesungguhnya berbuka jaizun boleh, wa ismuhu tawi dosanya musafir bisa babi zina karena sebab zina, la bisa babi somi karena tapi bukan karena sebab puasa. Faidah wujidat, maka jika ditemukan apa al-quyudu, batasan-batasan kuluha semuanya, wajabat, maka wajib apa al-kafaratu, membayar kafarah. Kalau udah ada syarat-syarat tadi terpenuhi, maka wajib bagi orang yang puasa dan kemudian jima di bulan Ramadan, siang hari bulan Ramadan, maka wajib kafarah. Kalau tidak terpenuhi quyud, ini batasan-batasannya, maka tidak wajib. Wa hujjatu dzalika, adapun hujjah tersebut ma hadis atau perkara rawahu yang meriwayatkan kepada Mas siapa Asy-Syaikhani, Imam Bukhari Muslim. Ini hadisnya ada ternyata. Pernah kejadian itu pada masa Nabi. Anna rajulan, sungguhnya seseorang laki-laki, ya datang siapa rajul ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka berkata siapa rajul, halak tu, celaka aku, ciloko. Faqala, maka berkata siapa Rasul, wa ma iku apa ahlakaka, yang mencelakakan, apa yang mencelakakanmu, kata Rasul. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, ya celaka saya Rasul, sial, apes. Faqala, maka berkata siapa rajul, waqa'tu, aku jima alam ro'ati, kepada istriku, perempuanku, di Ramadan, pada bulan Ramadan, di siang hari, maksud di siang hari bulan Ramadan. Faqala, maka berkata siapa Rasul, ngaku ini seorang laki-laki, hal tajidu, apakah kamu menemukan atau mempunyai ma perkara tu'tiku, yang dapat dimerdekakan rokobatan kepada hamba saya. Apakah ada kamu punya budak yang bisa dimerdekakan gitu, maksud kata nanya Nabi atau Rasul nanya kepada laki-laki tersebut. Qala, menjawab siapa rajul, la, tidak ada. Faqala, kemudian bertanya lagi siapa Rasul, hal tastati'u, apakah kamu mampu, kuat gitu ya, antasuma, ketika puasa, syahro ini 2 bulan mutatabi'aini, berturut-turut, mampu enggak, bisa enggak puasa 2 bulan berturut-turut, kata Nabi. Qala, menjawab siapa rajul, la, tidak, budak enggak punya, puasa 2 bulan enggak kuat. Faqala, maka berkata atau bertanya siapa Rasul, hal
hal tajid, apakah kamu mempunyai ma perkara tut'imu yang bisa diberikan, bisa memberikan makanan sitina kepada 60 miskinan orang miskin. Qala menjawab siapa rajul, la, tidak. Lah ini orang ya, budak gak punya, puasa gak kuat, harta apa duit gak punya juga. Tsumma jalasa, kemudian duduk. Fa'ata, kemudian datang siapa Nabiyu, ya orang tadi duduk gitu. Kemudian Nabi datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam biirkin dengan membawa setempat gitu ya, fihi di dalam atau seplastik gitu lah. Fihi dalam irkin itu tamrun tawi kurma garing, kurma kering gitu. Nabi membawa ya seplastik dah kurma. Faqala, kemudian berkata Nabi, tasoddaq, sedekahlah kamu bihada dengan ini. Nabi sangat bijak ya. Jadi ada orang ngaku itu yang ketempuan Nabi juga kan ya, karena umatnya gitu kan. Karena umatnya. Tasoddaq. Akhirnya Nabi ngambil kurma plastik gitu. Nih udah sedekah dengan ini gitu. Faqala, maka berkata siapa rajul, ala afqara, atas orang yang lebih fakir mina dari kami. Fa wallahi, maka demi Allah, perkara baina li abtaiha, kepada keluarga gitu ya, ahlu baitin, atau yang lebih membutuhkannya gitu ya. Ma baina nih kasih pada orang fakir yang di sekitarmu gitu ya, yang membutuhkan gitu ya. Ahlu baitin, keluarga, akhwaju, yang lebih membutuhkan ilahi kepada kurma tersebut, mina dari kami gitu ya. Oh maksudnya gini, iya gitu. Nabi suruh bersedekah kurma tersebut kepada orang yang lebih kepada orang fakir gitu ya. Kata rojul tadi, justru kami ini yang lebih fakir gitu ya, yang tidak ada yang lebih butuh dari kami gitu. Wah repot ini. Udah miskin kan, apa namanya, nekat kena hukuman gitu ya. Ini kan hukuman buat orang kaya sebenarnya kafarat. Dan orang yang sehat, ini dia udah penyakitan, miskin, wajib kafarat lagi. Fadohika, kemudian tertawa siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sampai tertawa melihat ya kejadian ini, ya, lucu aja gitu. Ada ternyata umatku dalam pikiran, ya Allah. Tapi Rasul fadohika, maka tertawa. Kalau dohak kan dohik tertawa bukan senyum gitu. Kalau senyum kan tabasama. Ini saking anunya mungkin ya, lucu campur kesel kali ini. Fadohika, maka tertawa siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta badat, sehingga terlihat anyabuhu, apa namanya, ini bagian dalam, mulut bagian dalamnya. Nabi ngakak udah ini. Ya. Itu makola, kemudian berkata siapa Nabi, idhab, pergilah, fa'at imhu, maka berikanlah makanan atau kurma tersebut ahlaka, kepada keluargamu. Udah dah nih, kasih buat keluarga. Udah. Ya begitulah resikonya jadi pemimpin, jadi ketempuan curhat, bukan malah ini, tapi malah ya kerepotan juga nanti. Fa riwayatin, dan pada riwayat lain, fa riwayatil Bukhari, pada riwayat
Imam Bukhari fa'atik rokobatan, menggunakan kata atik rokobatan, bukan matuk tiku rokobatan, tapi fa'atik rokobatan. Ya biasa beda riwayat, maksudnya kan sama. Alal amri yaitu menggunakan kata perintah. Wa fi riwayatin, dan pada riwayat lain di Abi Dauda untuk atau riwayat dari Abi Daud, fa'ata bi irkin fihi tamrun qadra khamsata asyara so'an, dengan menggunakan kata fa'ata bihi, fa'ata kemudian Nabi datang gitu ya, bi irkin dengan membawa satu kantong kurma ya, sekiranya 15 sok gitu ya. Gede juga berarti ini. Ya, 15 sok. Ya hampir sekarung lah itu sebenarnya. Kalau berkata siapa Al-Baihaqi, Imam Baihaqi, bahwa utawi lafad atau kalimat fa'atabirkin fi tamrun qadra khamsata asyara so'an ini, bahwa asahu yang lebih sahih min riwayatin, dari berbagai riwayat fihi dalam hadis tersebut. Min riwayatin, dari riwayat fihi dalam hadis, isyruna so'an, dari 20 sok yang lebih sahih, yang 15 gitu. Kira-kira itu 15, kira-kira 15. Wa'lam, dan ketahuilah annahu sesungguhnya kama, sebagaimana kama tajibu, sebagaimana kama perkara tajibu kang wajib, apal kafaratu kafarat yajibu, wajib apa takziru takzir, hukuman aidon juga. Wa'ad, dan berpendapat siapa Al-Baghawi, Imam Baghawi, al-ijma, kesepakatan ala jalika tersebut. Wa kafarat al kafarat itu ma perkara zakarahu, yang menjelaskan kepada hal tersebut. Wahya utawi kafarat itu kafaratun kafarat tartibun, kafaratu tartibin, kafarat yang tertib, maksudnya berurutan gitu. Fa'in ajaza, maka jika tidak mampu, anil jami'i, dari semuanya, istaqarrat, maka tetap apa kafarat fi zimmati, dalam nilainya kafarat tersebut gitu ya. Berarti ya nilainya memerdekakan budak, nilainya puasa 2 bulan berturut-turut, nilainya itqu raqabatin, apa namanya, it'amu sittina miskinan. Walau syara'a, dan ketika mensyariatkan fisomi dalam puasa, awil it'ami, atau memberi makan, cuma qadaro, kemudian dia mampu, alal marot tibati, marot tibati, atas urutan al muqaddimati, yang terdahulu, lam talzimuhu, maka tidak wajib kepadanya, alal asai, menurut qaul yang sahih. Walau karena, dan jika ada siapa yang orang terkena kafarat itu, min talazumihi, dari orang yang wajib membayar, walau karena jika ada siapa man ya talzimahu, yang wajib kepada mana apa kafarat fakiron, karena fakir gitu. Fahal ya juzu, maka apakah boleh lahu baginya apa sorfuha, ya karena dia, ya misalkan dia fakir gitu, apakah boleh sorfuha memberikannya ila ahli, kepada keluarganya gitu. Jadi dalam masalah ini wajhani, ada 2 pendapat. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya itu na'am, boleh lil hadisi, karena hadis itu, hadis tadi itu gitu ya. Hadisnya Nabi aja menyuruh untuk memberi makan kepada keluarganya, yang memberikan itu kurma itu kepada keluarganya. Wa sahih utawi sahih anahu la yajuzu,
tidak boleh kazakati seperti zakat, wasairul kafaroti dan kafarot yang lain. Ini harus diberikan kepada orang lain gitu ya. Wal jawabu tapi jawab anil hadis dari hadis itu min aujuhin dari beberapa pendapat. Anahu ahaduha salah satunya anahu sesungguhnya itu laisa tidak ada fil hadisi pada hadis tersebut apa ma perkara ya dulu yang menunjukkan ala wuku'it amliki atas dia mempunyai barang gitu ya, atas kepemilikan ya, karena hadis yang di atas tadi dia tidak punya apa-apa gitu, tidak mempunyai sesuatu. Wa in nama aroda, dan bahwasanya ketika mengharapkan ya, yang dimaksud ini ayam likahu untuk ayum likahu yaitu memiliki kepada perkara tersebut liukafiro supaya membayar kifarat bihi dengan yang dimilikinya. Falamma akhbarahu, maka ketika mengkabarkan bihalihi dengan keadaannya ya, rajul tadi menjelaskan keadaannya kepada Nabi, tasodako, maka membayar kifarat bihi dengan kurma yang diberikan Nabi alaihi atasnya gitu ya. Asalnya udah yang kedua itu yahtamilu mencakup anahu bahwa sesungguhnya itu malakahu dia memiliki harta atau mampu gitu iyahu kepadanya amarohu yaitu memerintahkan kepada rojul tadi ayat tasaddaqo untuk memberikan bersedekah bihi dengan tersebut. Falama akhbarahu, maka ketika menjelaskan siapa rojul bihajatihi kepada kebutuhannya rojul, uzina maka diizinkan lahu bagi rojul fi it'amihi dalam memberikan makanan di ahli kepada keluarganya gitu. Awalnya kan Nabi nyuruh untuk memberikan hartanya, tapi karena si rojul tadi menjelaskan atau memberitahu kalau tidak punya apa-apa ya, akhirnya Nabi membolehkan dia membayar kifarat dengan apa yang dikasih Nabi dan diberikan kepada keluarganya. Di anal kafarot, karena sungguhnya kafarot itu bil mali dengan harta. Innama takunu, bahwasanya ada apa kafarot itu ba'dal kifayati setelah kecukupan. Ya kalau buat dia sendiri juga nggak ada, gimana buat bayar kifarat? Asal itu ya innama takunu ba'dal kifayah. Ya kalau buat bayar kafarot dulu terus buat dia nggak ada ya bayar kafaratnya setelah untuk kebutuhannya gitu. Kalau belum ada ya gak usah bayar kifarat dulu. Innama takunu ba'dal kifayah. Kifarat itu setelah dia cukup. Asal itu tahu yang ketiga iku yahtamilu mencakup anak nabiya. Sesungguhnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut tatawuun yaitu beribadah sunnah itu takfiri dengan membebaskan atau dengan ya menembus anhu dari rajul ya. Maksudnya Nabi memberikan solusi, memberikan membayar gitu ya. Wasiwagulahu, dan memberikan lahu kepada rajul tadi sorfahu pemberiannya gitu ya, atau mentasarufkannya ila ahlihi. Maksudnya ini sebagai tatawu Nabi gitu. Ini dinilai sebagai ibadah Nabi, membantu orang yang membayar kifarat yang tidak punya. Watakunu, dan menjadi apa faidatul khobari, faidah hadis ini gitu. Anahu sesungguhnya ya juzu boleh lil ghairi kepada orang lain apa atatawu
eh, beribadah, ibadah sunnah ya, bil kafaroti membayar kifarat anil ghairi dari orang lain biiznihi dengan seizinnya. Wa anahu dan sesungguhnya ya juzu boleh alil mutatawwi bagi orang yang beribadah, bagi orang yang sedekah, iya itu aja sedekah. Sorfaha memberikan kafarat ila ahlil mukafiri kepada orang yang terkena kifarat. Wahadihi adapun utawi iku al ajubatu beberapa jawaban zakaroha yang menjelaskan siapa Syafi'i, Imam Syafi'i fil ummi dalam kitab al wallahu dari Allah itu a'lamu lebih mengetahui ya. Ternyata penjelasan jawaban-jawaban dari hadis ini tentang apa namanya ya seharusnya kan apa namanya bayar kifarat dengan hartanya kepada orang lain, tapi di hadis ini boleh. Ini ternyata banyak banyak faidah ya, banyak jawaban yang bisa diambil dari hadis itu, dan itu dijelaskan oleh Imam Syafi'i ya. Ya saking apa namanya cerdasnya Imam Syafi'i gitu ya, melihat konteks hadis itu, teks hadis itu dikontekskan dengan apa namanya hukum yang lain gitu ya. Hukum yang lain maksudnya gimana? Bagaimana hukumnya membayar kifarat dengan harta orang lain? Bagaimana hukumnya membantu orang untuk bayar kifarat dengan dengan membayarkan kifarat orang yang terkena kifarat itu bagaimana hukumnya? Gitu ya. Ternyata dari hadis itu ya banyak penjelasan, ternyata banyak hukum yang didapati ternyata ya sekali baca mungkin Imam Syafi'i sekali ini udah terpikirkan bukan hanya ini sebenarnya mungkin, tapi ini yang lebih ya, bisa 60 mungkin 60 apa namanya 60 jawaban mungkin kalau dikumpulkan ya, tapi ya ditulis segitulah karena itu yang paling kalau mungkin Imam Syafi'i mau menjelaskan semua apa namanya semua hukum yang bisa digali dalam hadis itu ya banyak, tapi di sini yang lebih prioritas mungkin ada berapa tadi itu ya Nabi apa Imam Syafi'i menggali hukum yang ada di Al-Quran dan hadis. Baca satu ayat tapi ya kepikiran udah berapa ini yang harus dituangkan dalam mungkin itu ya yang kita bahas pada malam hari ini. Selanjutnya apa ini? Tentang ini ya apa? Fidyah ya. Waman mata ali somun fi min Ramadana utima anhu li kulli yaumin mudun ya. Terus ini mah apa namanya? Bayar fidyah ya. Hamil, marid ya, dan keterangan-keterangan selanjutnya. Ya. Mungkin demikian yang kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan pengetahuan untuk kita. Kita baca sholawat sama-sama. Allah ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul nabiyul wa syafa'atuhu kullu hawn minal ahwali tahini ya rabbi mustafa balil maqasidan waghfir lana ma madha ya wasi'an karim subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.